Khotbah kita pada minggu yang lalu. Ini adalah seri yang terakhir untuk tema khotbah memaknai kesetiaan Tuhan bagian yang ketiga, bagian terakhir. Nanti minggu depan kita akan bahas dengan tema yang baru. Jadi tema khotbah saya pada hari ini adalah memaknai kesetiaan Tuhan bagian yang ketiga. Ini bagian yang terakhir. Mohon kita perhatikan baik-baik. Kita menghormati Tuhan dimanapun kita ada, karena Tuhan hadir dimanapun. Tuhan menguasai seluruh alam semesta. Tuhan tak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Tuhan ada dimanapun. Setiap kita yang rindu beribadah dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita lanjutkan. Saya tidak akan bahas lagi untuk membaca Mazmur, tapi saya membaca 1 Korintus 10 ayat 13 saja. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ini yang saya akan bahas sedikit. 1 Korintus 1 ayat 9 saya akan bacakan lagi, mempertegas. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Jadi kita dipanggil bukan untuk bersekutu secara organisasi gereja, atau secara label agama, atau secara institusi keagamaan Kristen. Tapi Tuhan memanggil kita untuk bersekutu dengan anaknya Yesus Kristus. Itulah sebabnya setiap orang percaya di seluruh dunia, semua orang Kristen namanya pengikut Kristus. Kristen itu berarti pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti orang-orang ini adalah sekumpulan orang percaya yang memang hidupnya hanya mengikuti kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Bukan mengikuti keyakinan agama. Bukan mengikuti kepercayaan agama. Itu harus dibedakan. Jadi kita dipanggil menjadi orang percaya untuk bersekutu dengan Kristus. Bersekutu dengan Kristus. Bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus, bukan cuma sekedar puas dengan beragama Kristen. Tapi kita harus sampai kepada persekutuan dengan Kristus. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Pertanyakan kepada diri kita, apakah kita layak untuk menerima kesetiaan Tuhan? Coba kita cek. Kita mulai pertanyakan, Tuhan, apakah kondisi hati saya, batin saya, nurani saya, iman saya yang ada saat ini, apakah saya layak untuk terus mendapatkan dan menerima kesetiaan Allah dan disertai oleh Allah yang setia? Harus dicek. Karena Tuhan pasti tidak akan pernah mengingkari kesetiaannya kepada saya dan saudara. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kondisi kita hari ini telah berada pada fase kita terus bersekutu dengan Kristus setiap saat, setiap hari, atau cuma sampai pada orang percaya yang sampai hanya pada level meyakini bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah penebus dosa.
Semua orang juga tahu, bahkan setan pun tahu. Bahkan roh jahat kata Alkitab, roh jahat bukan cuma tahu, dia gemetar ketemu Tuhan Yesus. Kesetiaan Allah harus diresponi dengan sikap cara hidup yang terus-menerus bersekutu dengan Kristus. Itulah Kristen. Ya. Mari kita lanjut. Nah, pembahasan minggu lalu saya sudah bahas tentang konsep kesetiaan Allah. Nah, Pak Arif boleh diklik ya. Inilah di layar Bapak Ibu konsep kesetiaan Allah. Yang pertama, ada dasar dari kesetiaan Allah. Allah setia kepada siapa? Cuman satu. Allah setia kepada pribadinya. Karena memang pribadinya adalah pribadi yang setia. Memang natur Allah, memang kodrat Allah, memang pribadi Allah adalah setia. Jadi kalau dia setia kepada saya dan saudara, bukan karena dasar saya dan saudara, bukan karena faktor saya dan saudara. Tapi karena memang pribadinya adalah setia. Amin. Naturnya memang setia. Allah itu adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Dan kita kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Catatannya ada dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan tinggal di antara kita. Amin. Itu sebabnya dia disebut Allah Immanuel. Allah yang setia menyertai saya dan saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kita layak menerima kesetiaan Allah? Halo? Jangan sampai tidak berbanding lurus. Allah setia, kita sering berselingkuh. Suami yang setia akan mendapatkan respon yang baik, akan mendapatkan respon yang baik dari istri yang setia. Kesetiaan suami istri itu berlangsung pada dua pihak. Dan itulah kesetiaan yang benar. Jadi tidak bisa hanya dituntut suami yang setia. Istri boleh nggak setia, nggak bisa. Sebaliknya sama. Istri harus setia, suami boleh tidak setia. Itu nggak benar. Sama. Kesetiaan Allah kepada saya dan saudara, dan dasarnya adalah memang berdasarkan pada pribadi yang setia. Itu harus diresponi oleh orang-orang yang dipanggil, yang menerima kesetiaan Allah ini, yang telah menyatakan diri adalah pengikut Kristus, harus memiliki cara hidup, mencari terus dan bersekutu dengan Kristus, yang setia kepada saya dan saudara. Jadi Allah adalah pribadi yang setia, itu dasarnya. Yang kedua, bagaimana cara kerja kesetiaan Allah kepada saya dan saudara? Cara kerjanya Tuhan terikat pada natur dan tatanan Allah. Jadi ada tatanan. Tuhan punya natur setia dan Tuhan punya tatanan. Contohnya begini. Kesetiaan Allah tidak bisa diubah oleh karena ada pandemi. Halo? Karena cara kerja kesetiaan Allah dan ukurannya bukan begini. Oh berarti kalau Tuhan itu setia, indikatornya adalah setiap saya berdoa waktu saya sakit, pasti sembuh. Setiap saya minta berkat, Tuhan jawab. Bukan. Kesetiaan Allah bukan konsep seperti kita. Punya konsep, dia setia kalau saya minta apa dikasih. Bukan. Kesetiaan Allah cara kerjanya, di dalamnya ada proses. Jadi kesetiaan Allah itu ada paket. Salah satu paket mata kuliah sekolah kehidupan Allah yang setia kepada umatnya, bukan tidak ada tujuan. Ada tujuan, nanti kita lihat. Keselamatan manusia. Nah, karena tujuan kesetiaan Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara, maka cara kerjanya itu berfokus kepada proses. Amin. Bagaimana Tuhan memproses kita, Pak? Melalui persoalan.
Jadi sakit penyakit itu kalau Tuhan izinkan masalah-masalah hidup, peristiwa hidup yang menyakitkan di luar harapan kita. Itu semua dalam kontrol Tuhan, seizin Tuhan. Dan kalau kita merespon dengan benar, berarti kita sedang masuk dalam proses pendidikan Allah yang merupakan bagian dari kesetiaan Allah kepada umatnya. Goal akhirnya, tujuan akhirnya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Menyelamatkan jiwa kita, bukan menyelamatkan tubuh kita dari sakit penyakit. Terlalu rendah, amin. Jelas Bapak Ibu? Harus tarik mata iman kita kepada langit baru, bumi baru, kepada kehidupan kekal. Harus tarik pengertian kita sampai kepada pengertian yang berkualitas kekal. Bukan cuma sampai di fana. Artinya kesetiaan Allah itu diperuntukkan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Berarti di dalamnya ada pendidikan Allah. Ada pendidikan ilahi. Supaya bisa menjadi anak-anak Allah yang layak duduk bersama-sama Kristus di kerajaan Allah. Amin. Itu tujuannya. Jangan menurunkan tujuan kesetiaan Allah kepada saya dan saudara dengan kualitas-kualitas yang fana. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fana. Murah sekali. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan fana, orang yang tidak kenal Tuhan juga bisa. Betul? Anda mau makan, ya kerja. Itu hukumnya. Betul? Hidup ini harus bertanggung jawab, harus rajin, harus jujur. Semua agama juga mengajarkan itu. Orang yang tidak mengenal Kristus pun tahu itu. Kalau mau hidup benar, hidup baik, ya bekerja keras. Baru dapat uang. Kalau mau sehat, ya berolahraga. Jaga pola makan. Semua orang juga mengajarkan itu. Tapi kita harus memandang Allah itu dengan cara pandang seperti yang dicatat dalam Alkitab. Cara pandang Kristus. Makanya kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Filipi pasal 2. Froneonya Kristus harus kita kenakan. Agar ketika kita memandang Allah, memandang peristiwa, memandang kehidupan, memandang kesetiaan Allah, cara pandang kita persis seperti cara pandang Allah kepada saya dan saudara. Amin. Jelas ya? Ini harus jelas, harus dipahami dengan benar. Kalau tidak, setiap ada masalah yang di luar harapan kita, yang menyakitkan, kita pasti akan mempersalahkan Tuhan, bersungut-sungut. Kenapa? Karena mata kita, mata pengertian kita nggak bisa meneropong sampai ke dibalik peristiwa itu. Apa maksud Allah? Halo? Karena konsep kesetiaan Allah kepada kita terbatas. Hanya sebatas, oh Allah itu setia kalau saya berdoa, waktu sakit sembuh. Waktu saya nggak ada duit, Tuhan kasih. Bukan itu. Kesetiaan Allah dalamnya ada paket pendidikan Allah. Amin. Ada pendidikan Allah. Itulah kesetiaan Allah yang benar. Karena kesetiaan Allah pasti menyatu dengan kasih Allah. Di dalam kasih ada pendidikan. Makanya Alkitab mencatat, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Amin. Ia kutegur dan kuhajar. Hajaran Tuhan tidak membinasakan kita. Ajaran Tuhan kepada saya dan saudara, melalui sakit penyakit, melalui peristiwa, persoalan, permasalahan, tidak ada uang. Doa belum dijawab, anak belum berubah, suami belum berubah, istri belum berubah. Itu ada tujuan Tuhan. Tergantung respon kita. Makanya setiap peristiwa apapun, mau pahit, manis, baik atau tidak baik, respon kita harus benar. Agar kita lulus dalam pendidikan Allah. Karena pendidikan Allah adalah paket, salah satu paket dalam kesetiaan Allah. Untuk membawa kita sampai kepada tujuan keselamatan. Menjadikan setiap saya dan saudara serupa dengan Kristus sempurna seperti Bapa. Amin. Itu pencapaian prestasi hidup orang percaya paling tinggi. Makanya harus ada sarana. Seperti minggu lalu saya sampaikan. Ya. Jadi cara kerja Allah tergantung pada natur dan tatanan. Nah, tatanan Allah dalam kesetiaan Allah, di dalamnya ada paket pendidikan. Amin. Orang tua yang baik, yang benar, yang mengasihi anak, pasti mendidik anak. Amin. Tidak membiarkan anak minta semua dikasih terus. Dari mulai 1 tahun dia mulai tahu uang, tahu keinginan, tahu barang, tahu segala macam. Dia minta semuanya dikasih. Sampai tua diminta dikasih. Ini bukan orang tua yang mengasihi anak. Orang tua yang sedang membunuh anak di luar kesadarannya. Halo? Jelas? Harus mendidik. Kasih itu, setia itu dalamnya ada pendidikan. Ada hajaran, ada teguran. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Makanya anak-anak harus diajar, ditegur.
Saya mendidik anak saya keras. Keras. Apalagi Gloria. Yang akan rencana kuliah di luar negeri. Saya bilang, itu orang-orang disiplin. Orang luar negeri itu di Australia itu enggak ada. Kamu terlambat, terus kamu bilang, sorry saya tadi sakit. Enggak ada. No excuse. Terlambat ya tetap terlambat. Terlambat masukin tugas ya sudah. Fail, gagal. Enggak ada. Kompromi mereka. Maka harus hidup super disiplin. Harus hemat, bertanggung jawab, jujur, mandiri. Nah, anak-anak kita harus didik seperti itu. Kerja, di rumah harus kerja. Tidak boleh cuman santai-santai. Berarti kita tidak mengasihi dia. Harus didik anak kita. Sebelum mereka terlambat untuk diselamatkan. Sama Tuhan mendidik kita. Dalam kesetiaan Allah, ada pendidikan Allah. Maka tergantung respon kita, tergantung tingkat pengenalan kita akan Tuhan seperti apa. Hanya orang dewasa yang memahami setiap teguran. Kalau masih anak kecil nggak ngerti. Pasti nggak ngerti. Nah, tujuan dari kesetiaan Allah adalah keselamatan kita. Jiwa, bukan tubuh. Bukan. Dan kalau misalnya ada keluarga kita sakit, kita berdoa minta kesembuhan, akhirnya tidak sembuh, meninggal. Itulah kesetiaan Allah yang terbaik. Kita belum bisa menembus pengertiannya di balik peristiwa itu. Tapi kalau kita sudah mengerti ini, kita akan menerima itu bagian kesetiaan Allah. Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi, apapun keputusan Tuhan, itulah yang terbaik bagi saudara-saudara. Amin. Harus bisa menerima. Kemarin saya disuruh diminta oleh Ibu Erastus untuk menghubungi satu keluarga. Ternyata 5 hari lalu, saya cari-cari handphone untuk didoakan, dapat perawatnya. Ternyata mereka masuk di rumah sakit Eskalerik, rumah sakit RSUD Kota Kupang. Sakit COVID dan sudah nggak sadar ternyata. Saya doakan. Terakhir saya berdoa, kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Bukan kita tidak beriman. Kemarin, pagi Ibu Eras WA saya, John, ibunya sudah meninggal. Oh, tolong didoakan, dicari, didampingi ya. Siap Bu. Saya cari nomor handphonenya mereka ini. Puji Tuhan ketemu dengan anaknya. Saya doakan dan saya bangga, saya senang ketika saya bilang terus penanggungan ya, kakak ya, tetap kuat. Pasti apa yang Tuhan sudah putuskan, yang sudah terjadi, semua dalam kontrol Tuhan dan untuk kebaikan. Walaupun berat, pasti berat. Orang yang kita cintai, yang kita kasih, kalau dia meninggal pasti kita akan berat. Dia bilang sama saya begini, ini masih muda, masih mungkin 25-26 tahun. Ini perempuan, ini gadis ini. Pak, sejak beberapa hari lalu ketika kami tahu Mami sudah tidak sadar, kami langsung menyerahkan kepada keputusan Tuhan. Karena kami percaya apapun yang Tuhan putuskan, itu terbaik walaupun menyakitkan bagi kami. Wah, luar biasa. Gadis 26 tahun, 25-26 tahun. Saya bilang, oh, mantap, luar biasa. Kalau sudah begitu mantap, saya doakan dia. Oke, tetap kuat Kak ya, lanjutkan pelayanan Mami. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Waduh, kita membutuhkan orang-orang yang mengerti, yang mengenal Allah, sehingga kita mengerti di balik setiap peristiwa yang seolah-olah menyakitkan dan memberatkan kita. Kenapa? Karena kematian orang percaya itu bukan bencana. Kematian orang percaya itu adalah solusi jembatan untuk berjumpa dengan Allah. Amin. Amin. Itu solusi. Itu solusi luar biasa Bapak Ibu. Makanya ada lagu dari Bapak Eras yang bagus sekali. Itu kan ada lagu Saat Ku Pulang. Coba Pak Wila nyanyi ya. Tapi kan sulit kalau kita tidak biasa bergaul dengan Tuhan. Saat Ku Pulang, refnya saja. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan
jiwaku dapat memandang. Katakan sekali lagi, saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat ku memandang. Katakan lebih sungguh lagi, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku dapat memandang wajah-Mu. Mari kita mulai bangun dalam hidup kita masing-masing bahwa perjumpaan dengan Tuhan, pribadi yang maha agung, maha mulia, maha indah, maha suci, maha kudus, adalah perjumpaan yang tak dapat digantikan dengan kebahagiaan apapun. Amin. Tapi ini harus latihan Bapak Ibu. Dan saya berlatih terus. Saya berlatih terus. Tiap pagi doa pagi jam 5 WIB, jam 6 WITA. Dengan Bapak Era saya ikut terus. Bahkan jam 5 WITA atau jam 4 Jakarta saya sudah masuk. Belum buka linknya. Bukanya jam 4.15 atau jam 4.20. Untuk NTT 5.15, 5.20. Bergairah. Harus kita memiliki gairah ketemu Tuhan lebih daripada apapun. Perjumpaan, pertemuan, meeting dengan manusia, itu boleh kita batal. Tapi perjumpaan dengan Tuhan, itu tidak boleh batal dan harus menggairahkan Bapak Ibu. Ada pertemuan-pertemuan pribadi kita dengan Tuhan. Ini yang harus dikerjakan di hari-hari terakhir. Dunia sedang menyelesaikan usianya. Bumi ini sedang menyelesaikan usianya. Dan setiap kita sedang menyelesaikan usia kita masing-masing. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu. Saya pernah beberapa kali membayangkan ketika saya mati, itu gimana ya. Saya membayangkan orang-orang yang datang kepada saya. Waktu saya sudah terkujur kaku di peti mati, orang datang. Dan saya bayangkan saya sudah, ketika saya ketemu Tuhan, waduh. Saya bayangkan terus itu. Karena kita pasti mati. Mari kita lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu, saya punya suara ini masih serak-serak. Belum sembuh. Baik, dalam konteks kesetiaan Allah kepada umatnya, kesetiaan Allah sangat terkait dengan pribadi Allah, natur Allah dan rencana Allah atas umatnya, yaitu keselamatan kekal. Ingat baik-baik, tanamkan dan patrikan, pakukan dalam batin kita bahwa keselamatan kekal harus menjadi tujuan akhir kita dan menjadi target yang harus diperjuangkan apapun keadaan kita. Jadi kesetiaan Allah berujung dengan tujuan keselamatan kekal bagi saya dan saudara. Nah, jadi orang percaya harus mengerti bahwa tujuan kesetiaan Allah kepada orang percaya bukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fana di bumi. Bukan. Ini pemahaman yang keliru. Tujuan kesetiaan Allah itu kekal, Bapak Ibu. Keselamatan saya dan saudara. Dan tidak bisa dikerjakan oleh siapapun. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan itu. Kesetiaan Allah selalu berkaitan dengan tujuan keselamatan kekal manusia. Kesetiaan Allah dan keselamatan kekal manusia tidak dapat dipisahkan. Gak bisa. Maka tanamkan baik-baik. Tidak boleh ada sesuatu yang membatalkan keselamatan kekal saya dan saudara. Apapun kekecewaan kita, apapun sakit hati kita, apapun pergumulan kita, tidak boleh menjadikan itu sebagai alasan untuk Anda membatalkan perjalanan untuk
mengerjakan keselamatan kekal. Nggak boleh. Karena memang dalam perjalanan mengerjakan keselamatan kekal, pasti ada akan banyak peristiwa. Banyak peristiwa. Dan banyak peristiwa yang pasti menyakitkan. Di luar dari harapan saya dan saudara. Itu pasti. Nah, namanya hidup. Pasti. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kita dapat memahami kesetiaan Allah dengan benar? Nah, minggu lalu kita sudah sempat bahas di sini. Ya. Tidak ada cara lain selain kalau kita diizinkan Allah untuk melewati, menghadapi masalah-masalah hidup. Ya, ini masalah yang kita sudah baca kemarin. Kesetiaan Allah tidak dapat dipahami dengan benar tanpa pengalaman. Melalui peristiwa hidup yang sukar, pahit, berat, dan sulit. Dan persekutuan dengan Allah secara konsisten setiap hari. Seperti ayat yang kita baca tadi. 1 Korintus 1 ayat 9. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah-masalah hidup, pergumulan. Memang itu wadah, sarana, sekolah, kehidupan yang Tuhan izinkan kita masuk ke sekolah kehidupan. Yang mata kuliahnya adalah banyak sekali yang berhubungan dengan masalah-masalah hidup. Masalah hidup berhubungan masalah sakit penyakit. Itu mata kuliah khusus. Masalah keuangan itu masalah khusus. Nggak ada uang. Dan banyak sekali mata kuliah sekolah kehidupan untuk Tuhan didik saya dan saudara. Dan kita harus lulus. Harus. Nah, memahami kesetiaan Allah di masa sukar. Ini masa sukar. Seluruh dunia mengalami masa sukar. Bukan cuma saya dan saudara. Justru ini menggenapi kata Alkitab. Tidak boleh ditengking. Tidak boleh ditengking. Karena memang ini kondisi zaman yang dimana Tuhan izinkan terjadi. Dan kita harus melewati dan menghadapi. Pandemi global COVID-19 telah berimbas kepada krisis ekonomi. Paling buruk selama 1 abad dalam sejarah dunia. Kata Sekjen PBB. Jadi krisis ekonomi sekarang ini oleh karena akibatnya pandemi. Itu krisis ekonomi paling buruk selama 1 abad sejarah manusia. 1 abad terakhir. Berarti selama kurun waktu 100 tahun, ini krisis ekonomi terburuk sedunia. Masalah hidup sebagai sarana Allah mendidik kita untuk memahami kesetiaan Allah. Salah satunya apa? Pergumulan keuangan, hutang. Saya mengalami, jangan pikir saya tidak mengalami Bapak Ibu. Tagihan yang belum terbayar. Uang sekolah anak yang masih nunggak. Tagihan listrik, tagihan telepon. Apalagi? Cicilan rumah. Cicilan mobil dan sebagainya. Itu paket dalam kehidupan dan kita harus hadapi dengan benar. Hadapi dengan tanggung jawab. Jangan kalau kita punya hutang, orang telepon kita nggak angkat. Harus angkat. Orang WhatsApp harus balas. Jangan waktu berhutang pakai nomor yang sama. Setelah ditagi-tagi, ganti nomor handphone. Ini banyak orang yang benar-benar begini nih. Supaya kita hilang jejak. Mau sampai dimanapun kita simpan dosa kita, tetap akan diadili. Amin. Amin. Nggak boleh ganti handphone, nggak boleh kabur. Hadapi masalah itu. Harus dihadapi. Tuhan pasti kasih jalan keluar kalau kita bertanggung jawab. Lanjut. Kan saya sudah cerita waktu kami punya hutang di Bank BTN. Orang telepon saya, pimpinannya juga telepon. Staff telepon, pimpinan sekolah, pimpinan bank telepon saya. Pak Joni, kapan bayar hutangnya? Saya bilang, Pak, saya pasti bayar. Tapi saya tidak tahu kapan. Tapi saya berusaha kerja keras, Pak. Cari uang dan berdoa. Tuhan pasti tolong saya. Itu katanya Tuhan yang suruh bangun sekolah. Kok sampai sekarang nggak bisa bayar? Pak, kalaupun dia ini Muslim. Kalaupun waktu saya datang ke kantor dia, saya ngomong sama dia langsung. Tapi aduh kasihan. Bapak ini yang saya ngomong itu, mantan kepala Bank BTN, ternyata berapa bulan lalu itu meninggal. Bapak Rabono namanya, mantan kepala Bank BTN. Baik sekali orangnya sama saya. Dia bilang, katanya Pak Joni bilang Tuhan yang suruh bangun sekolah. Kok nggak bisa bayar sekarang? Saya bilang, Pak, kalaupun saya menderita karena hutang ini, saya yakin penderitaan saya yang sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan nanti. Dan Tuhan yang saya percaya yang menyelamatkan hidup saya. Bukan cuma Tuhan buat saya juga. Tuhan juga buat Bapak. Sejak saat itu, dia kalau telepon saya mau tagih hutang, dia nggak minta saya datang ke kantor. Dia bilang, Ibu Lydia aja yang datang. Kenapa? Pak Joni kalau saya tagih hutangnya, saya telepon,
Dia bukan bayar, datang ke kantor bukan bayar, tapi dia injili saya katanya. Kenapa? Karena orang ini baik dan saya kasih tahu kebenaran supaya dia diselamatkan. Oh iya, bukan untuk mengkristenkan, tidak perlu. Saya harus sampaikan yang benar. Saya harus sampaikan bahwa Tuhan, walaupun saya menderita, tapi saya tidak perlu ragu, tidak perlu marah sama Tuhan. Saya tahu itu bagian dari proses kehidupan dan itu tanggung jawab saya. Jadi jangan kabur, ya datang. Ya kayak saya datang, tapi bukan bayar, ketemu dia. Maka dia bilang, ya udah Ibu Lydia yang datang, jangan Pak Joni katanya. Harus dihadapi. Ada orang juga punya pergumulan yang lain. Apa? Belum mendapatkan pasangan hidup. Klik lagi Pak David. Belum punya pasangan hidup. Ada banyak ya. Dan harus dihadapi dengan benar. Tapi kalau memang Tuhan mengizinkan kita memang tidak kawin, tanya sama Tuhan betul-betul. Dan kalau kita yakin panggilan saya ini memang selibat. Putuskan dengan komitmen yang tinggi bahwa memang harus saya sendiri, tidak apa-apa. Tapi kalau memang kita harus menikah, jangan coba-coba hidup selibat. Artinya apapun pergumulan kita, termasuk mencari pasangan hidup, harus dihadapi dengan benar. Ya. Nah, kalau misalnya mau menikah kan harus rajin bertanggung jawab, harus jujur, harus para wanita harus bisa kerja, minimal bisa masak, cuci baju, setrika. Jangan cuci piring aja nggak bisa, masak air panas angus. Perempuan-perempuan sekarang, anak-anak usia 18-20 tahun, susah bangun pagi, susah susur masak. Ada yang jijik, aduh tangan kayak ratu aja, kayak permasyuri. Jari-jarinya itu kayak wah kinclong terus, diurus terus. Urus tuh jari, makan tuh jari. Perempuan itu nilainya bukan pada jari. Nilai mahalnya harga dirinya bukan pada jari, bukan pada kinclongnya. Tapi kepada karaktermu, jujur, rajin, hidup suci, hidup kudus, melakukan kehendak Allah. Dan kalau melakukan kehendak Allah, suka beribadah, pasti rajin. Cuci piring biasa, cuci baju biasa. Masak itu biasa, itu memang biasa, itu perempuan di dunia sama. Nggak aneh, tidak aneh. Tapi kalau kita malas, ya susah mendapat pasangan. Sulit. Ya. Kasihan banget kalau pasangan lakinya atau pasangan perempuannya rajin, lakinya malas. Pasangan lakinya rajin, perempuannya malas. Ini anugerah dan bencana ketemu. Ya. Ada lagi pergumulan, belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini. Need work. Saya butuh pekerjaan, Pak. Hadapi dengan benar. Mungkin Anda kurang punya skill. Anda tidak punya keterampilan. Hadapi dengan benar. Dan responnya dengan benar. Agar kita bisa memahami apa maksud Tuhan. Di setiap persoalan-persoalan ini. Selalu pasti ada rencana Tuhan. Dan untuk mendidik kita. Jangan dulu tanya, Tuhan kapan saya bisa dapat jodoh? Kapan saya bisa dapat pekerjaan? Nggak usah tanya. Pertanyakan dirimu apakah sudah siap dapat pekerjaan? Apakah sudah siap menikah? Dan bagaimana kondisi saya, keadaan saya di hadapan-Mu Tuhan? Apakah saya sudah berkenan? Apakah hidup saya dinikmati oleh Tuhan? Apakah pikiran saya, keinginan saya, rencana-rencana saya, keputusan saya, perkataan saya, perbuatan saya, sikap saya, tindakan saya, Tuhan nikmati enggak? Apakah apa yang saya nonton Tuhan nikmati enggak? Apa yang saya lihat Tuhan nikmati enggak? Apa yang saya inginkan Tuhan nikmati enggak? Itu yang harus kita perjuangkan hari-hari ini. Harus. Sudah terlalu lama kita hanya mempertanyakan apa yang kita mau. Bukan kita pertanyakan apa yang Tuhan mau bagi hidup saya. Saatnya kita pertanyakan Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi saya. Itu yang aku kerjakan Tuhan. Dan itulah gaya hidup Yesus. Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Aku hanya melakukan apa yang diminta Bapa untuk aku lakukan. Bukan dari diriku sendiri. Amin. Maka Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus tidak menyelesaikan pekerjaan Yesus. Yesus menyelesaikan pekerjaan Bapa yang dipercayakan kepada Yesus. Yesus hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Harusnya begitu hidup saya dan saudara. Agar hidup kita dipenuhi dengan kehendak Allah dan kebenaran. Maka semua yang kita lakukan berdampak bagi kekekalan. Dan ingat baik-baik, kita sedang melakukan perjalanan hidup, pada waktunya kita akan berhenti. Catat itu.
Perjalanan hidup mungkin 50 tahun seizin Tuhan. Kita nggak tahu. Mungkin kita cuma sampai 40 tahun. Atau sampai 60 tahun. Atau sampai 48 tahun. Atau sampai 65 tahun. Atau sampai 70 tahun. Kita nggak tahu. Makanya waktu-waktu yang Tuhan berikan ini kesempatan masih bisa bernafas. Masih bisa sehat, kuat. Jangan gunakan untuk memuaskan nafsu sendiri. Mimpi pribadi. Keinginan-keinginan diri kita puaskan. Yang kita harus lakukan, puaskan apa yang menjadi keinginan Allah. Amin. Waktu sisa ini, hidup kita ini, harusnya kita gunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan bekal kekekalan. Amin. Kumpulkan bekal untuk kekekalan. Jangankan kumpulkan bekal harta untuk fana. Waduh, bodoh sekali. Bodoh. Kesempatan di sisa hidup kita, kita harus kerjakan semua yang Tuhan mau, bukan saya yang mau. Bukan apa yang kita mau. Ini waktunya Bapak Ibu. Harus lebih serius cari Tuhan. Harus lebih serius, lebih gila sama Tuhan. Lebih militan, lebih radikal. Bukan berarti tinggal di kamar, hanya berdoa, tidak kerja. Salah. Justru 1x24 jam, pikiran, perasaan, keinginan, gairah, selera, semua rencana kita, semua terarah untuk melakukan kehendak Allah. Hanya memuaskan dan melayani pikiran perasaan Allah. Amin. Agar yang lahir kehendak Allah, bukan kehendak saya dan saudara. Karena semua kehendak dari diri manusia, semua itu akan binasa. Tidak ada produksi dari keinginan diri manusia yang sifatnya kekal. Semua yang lahir dari keinginan manusia, yang diproduksi dari pikiran-pikiran manusia, selera manusia, gairah manusia, semua akan habis, semua akan binasa, semua akan lenyap berakhir di fana. Tapi semua yang kita dapatkan dari Tuhan, semua yang kita kerjakan dan kita produksi, semua yang lahir dari pikiran perasaan Allah, semuanya pasti akan menjadi bekal untuk kekekalan saya dan saudara. Amin. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Masih ternyata belum selesai Bapak Ibu. Saya sudah berusaha ini. Ternyata harus satu kali lagi, jadi keempat. Ya, karena masih ada berapa slide Pak David? Sudah 40 menit kah? Sudah ya. Karena saya tidak bisa lebih dari 40 menit Bapak Ibu. Nah ini baru 15, sedangkan itu berapa? 30? 38 ya. Ya berarti ada 23 slide lagi Bapak Ibu. Masih 23 slide. Minggu depan kita lanjutkan. Waduh. Saya rindu kita nyanyikan. Tahu lagu ini? Yang ku ingini engkau saja. Pertamanya gimana tuh Pak bilang? Oke. Pulihkan aku Tuhan. Dari awal aja ya. Ya Bapa, terima kasih. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus, lebih dari dunia. Katakan sekali lagi lebih sungguh-sungguh, pulihkan aku Tuhan. Ya Bapa, pulihkan aku Tuhan dalam sisa ini doa dan permohonan kami Bapa. Nyanyi dengan sungguh-sungguh Bapak ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hati kami,
bagiku. Tuhan, untuk lebih ya Bapa mengasihi. Biar di sisa hidup kami mau lebih mengasihi Tuhan. Kami mau belajar mengutamakan Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Dunia, katakan dengan sungguh-sungguh, yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini. Semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hati. Engkau mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku ya Bapa. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau lebih lagi. Katakan sama-sama. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hati ya Bapa. Mutiara tak ternilai harta milik ya Bapa. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau di mataku Engkau di mataku Engkau mulia. Bapa, pulihkan dan ubahkan hidup kami Bapa, agar indah dalam pemandangan Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami kurang serius untuk berjuang mengubah hidup kami, memperbaiki hidup kami. Kami sombong, kami angkuh, kami arogan. Kami sering cuek, kami sering tidak menghormati Tuhan. Kami kurang serius mengasihi Tuhan. Kami masih terikat dengan harta duniawi. Mata kami masih mata duitan. Kami masih membanggakan barang-barang brand. Kami masih bergairah dengan film-film duniawi, drama Korea, Hollywood dan segala macam. Kami kurang bergairah berdoa. Kami kurang bergairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami kurang bergairah untuk melakukan kehendak Allah. Kami kurang bergairah untuk hidup berbagi dengan orang. Kami masih egois, pelit. Kami sering tidak memikirkan orang lain. Kami hanya hidup untuk diri kami. Ampuni kami Bapa. Ternyata selama ini kami bodoh. Kami jahat Tuhan. Ampuni Bapa. Ampuni. Kami hanya hidup suka-suka kami. Kami hanya hidup memuaskan nafsu kami. Memuaskan keinginan kami sendiri. Kami belum sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni Bapa. Ampuni, kami hanya beragama tapi tidak bertuhan yang benar. Ampuni Bapa. Kami mau berjuang, kami berjanji Bapa. Di sisa hidup kami mau berjuang. Untuk melakukan kehendak Allah. Menyelesaikan pekerjaan. Ampuni kami Bapa. Ubah hidup kami menjadi indah di mata.
Berkati semua yang telah mengikuti ibadah ini, Bapa. Berkati, Bapa. Berkati, Bapa. Dengan kebenaran-kebenaran yang keluar dari isi hati Bapa. Roh Kudus, bantu kami semua. Lindungilah setiap orang yang mengikuti ibadah di sini dan orang-orang yang kami kasih dan cintai. Sertailah terus, Bapa. Dan aku mohon, Bapa, turunkan dan curahkan berkat-Mu bagi kami semua. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat. Tuhan melindungi hidupmu dan keluarga. Tuhan menjagai hidupmu dan keluargamu. Tuhan berkati pekerjaanmu. Tuhan berkati usahamu. Tuhan berkati semua yang engkau kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuntunan penyertaan, pertolongan, pemeliharaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Menjemput kita orang-orang kudus. Pulang ke rumah Bapa yang kekal. Hidup bersama Kristus selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, Tuhan memberkati, dan jam 12 WITA atau 11 WIB akan ada ibadah perjamuan kudus dari GSKI Rehoboth Jakarta di truth.id. Dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Eros Sabdono. Kita juga ikut ibadah bersama-sama. Ya, linknya pasti akan dibagikan. Dan mohon Bapak Ibu like, komen, dan share link ibadah ini. Subscribe bagi yang belum, agar keluarga kita, sahabat kita, kenalan kita diberkati dengan ibadah-ibadah dan mendapatkan, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi untuk setiap ibadah kita. Kita ketemu hari Rabu jam 4 sore, jam 16 WITA. Saya akan melanjutkan pembahasan perjuangan yang benar bagian yang ketiga. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Penolongku dalam kesesakan.